Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa tahhir a'malana minar riya wa tahhir alsinatana minal kadhib wa tahhir a'yunana minal khiyanah innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Jamaah salat subuh Masjid Hidayatullah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana hingga pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan kesempatan. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk ke bulan Sya'ban di tanggal 11 ya, kalau tidak salah. 10 atau 11 ini? 11 ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, menyampaikan kepada kita kepada bulan Ramadan dalam keadaan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam mari kita curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan pagi hari ini kita berjumpa kembali insyaallah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas sedikit tentang keutamaan bulan Sya'ban ya. Yang mana insyaallah kita akan bahas daripada sebuah kitab kecil 32 faidah fi syahri Sya'ban ya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid. Di dalam kitab ini dikumpulkan di dalamnya ada 32 faidah keutamaan yang disebutkan di dalam nas-nas hadis tentang apa saja yang istimewa di dalam bulan Sya'ban. Yang pertama adalah bahwasanya Sya'ban adalah merupakan bulan ke-8 di antara bulan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan daripada 12 bulan ya, yang terletak di antara bulan Rajab dan Ramadan. Nah, karenanya bulan Sya'ban diapit oleh 2 bulan yang istimewa. Yang pertama adalah bulan haram, bulan Rajab, kemudian bulan Ramadan yang begitu mulia. Disebutkan bahwa Sya'ban diambil dari kata asy-sya'b ya, yang artinya adalah memisahkan atau bercabang ya. Wa qila li tasya'ubi al-qabail fil gharat. Disebutkan bahwa bulan Sya'ban disebut dengan Sya'ban karena dia terpisah, terpencar, yang mana pada saat itu para manusia atau orang-orang mereka berkumpul masing-masing di dalam gua-gua mereka atau di dalam rumah-rumah mereka. Wa qila li annahu sya'aba ay dhahara baina syahrai Rajab wa Ramadan. Dan disebutkan juga bahwa dia adalah memisahkan, yang mana dia memisahkan antara 2 bulan yang istimewa, bulan Rajab dan bulan Ramadan. Itu adalah asal usul atau sebab penamaan disebut dengan bulan Sya'ban. Kemudian yang kedua, syahru Sya'ban, syahrkan puasa tersebut
dan mengqadanya di bulan Sya'ban. Nah, maka ini perlu kita fahami bahwa ketika kita memiliki amalan-amalan sunnah yang kita tinggalkan, di antara wirid-wirid atau kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan daripada amalan-amalan sunnah, kalau kita tinggalkan, maka tuntunannya adalah kita mengqadha ketika kita sudah mampu menjalankannya. Misalnya berpuasa 3 hari setiap bulan, kita tinggalkan, maka kita bisa mengqadhanya sebelum datangnya bulan Ramadan, ya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, wala tubtilu a'malakum. Janganlah kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Maka para ulama mereka berkesimpulan, kalau kita punya amalan sunnah, ya, sebaiknya itu untuk diqadha. Kalau kita tidak mengamalkannya, kita tinggalkan, maka kita akan ganti di waktu yang lain. Bahkan sebagian ulama mewajibkan mengqadha amalan sunnah yang kita tinggalkan dengan sengaja tanpa adanya udzur syar'i. Di antara qaulnya Imam Malik adalah ketika kita membatalkan sebuah amalan, maka harus diganti secara wajib. Wala tubtilu a'malakum, dan jangan kalian membatalkan amalan-amalan kalian, menunjukkan bahwa larangan tersebut bersifat haram. Kalau kita nggak bisa menjalankan, boleh kita jalankan di lain waktu, tetapi sifatnya adalah wajib jika tidak ada udzur meninggalkan hal tersebut, meskipun sifatnya adalah sunnah. Demikian yang dikatakan oleh Imam Malik bin Anas. Kemudian yang ketiga, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu min Sya'ban tatawwu'an ma la yasumu min ghairihi minasyuhur wa kana yasumu ghalibuhu. Dan Rasulullah berpuasa di bulan Sya'ban itu, ya, pada mayoritas hari-hari yang beliau jalani di bulan Sya'ban. Dan itu tidak pernah didapati, ya, pada bulan-bulan yang lainnya kecuali di bulan Sya'ban. Kama qalat ummul mukminin Aisyah radhiyallahu taala anhuma, ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattun illa Ramadan. Kata beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah tidak pernah berpuasa penuh kecuali di bulan Ramadan. Tidak pernah berpuasa penuh kecuali di bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban. Dan tidak pernah melihat beliau berpuasa lebih banyak selain daripada bulan Sya'ban. Berpuasa penuh di bulan Ramadan, banyak berpuasa paling banyak adalah di bulan Sya'ban. Salah satu alasannya adalah beliau mengqadha di antara amalan-amalan yang beliau tertinggal di waktu-waktu beliau safar, ya. Kemudian yang keempat, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu syahraini mutatabi'aini illa Sya'ban wa Ramadan. Maka karenanya disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berpuasa seakan-akan berpuasa 2 bulan, ya, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan, ya. Yaghfulun nasu an siyami syahri Sya'ban li'annahu masbuqun bi syahri haramin wa huwa syahru Rajab. Wa siyamul ashharul hurumi fil jumlati mustahabbun. Banyak orang yang lalai ketika masuk bulan Sya'ban karena sebelumnya ada bulan Rajab, ya. Dan bulan Rajab adalah bulan haram yang mana secara mutlak disunnahkan untuk menjalankan ibadah puasa. Secara mutlak disunnahkan untuk menjalankan ibadah puasa pada bulan-bulan haram. Bulan Zulqaidah, bulan Zulhijjah, ya, kemudian Muharram dan bulan Rajab. Kalau kita mau memperbanyak ibadah puasa, maka bagus pada bulan-bulan haram, ya. Tetapi ternyata Rasulullah SAW, meskipun beliau menyebutkan keutamaan berpuasa di bulan haram, ternyata Sya'ban lebih utama dibandingkan berpuasa di bulan haram, ya. Karena apa? Karena waktu tersebut lebih banyak manusia yang lalai. Dan ternyata jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melihat orang lebih banyak beribadah pada bulan Rajab, ya. Itu kalau kita berangkat ibadah umroh,
Di bulan Rajab ramainya Masya Allah. Tempat tawaf itu nggak pernah sepi meskipun jam 3 sebelum subuh. Malah lebih ramai, ya. Dan tempat sholat lebih cepat ditutup. Bagian bawah itu tutup terus. Antara asar dengan maghrib itu kita nggak punya kesempatan untuk masuk. Jadi Masya Allah sangat ramai. Di Masjid Nabawi, tempat sholat wanita itu yang di bagian dalam terbatas, kecil tempatnya. Itu sebagian jamaah itu selalu nggak dapat tempat gitu. Meskipun mengusahakan untuk berangkat cepat sebelum adzan, selalu nggak dapat tempat. Kenapa? Keburu penuh. Jadi Masya Allah memang jamaah antusiasnya untuk datang menjalankan ibadah umroh di bulan Rajab lebih banyak. Kenapa? Alasannya, diantaranya yang pertama adalah liburan akhir tahun atau awal tahun. Kemudian yang kedua musim dingin. Kemudian yang ketiga, ya kebetulan tahun ini bertepatan dengan musim dingin. Kemudian yang ketiga, keutamaan bulan haram. Yang keempat adalah disebutkan riwayat bahwa Rasulullah SAW melaksanakan ibadah umroh pada bulan Rajab. Nah, itu sebuah riwayat yang disebutkan oleh Abdullah ibnu Umar meskipun dibantah oleh Sayyidah Aisyah. Tetapi dari riwayat tersebut ada kemungkinan bahwa Rasulullah menjalankan ibadah umrah itu pada bulan Rajab meskipun riwayatnya lemah. Nah, itu ramai Masya Allah ya. Orang Indonesia, orang Turki paling banyak terutama penuh ya. Di tempat tawaf, di tempat-tempat sholat, musola-musola, nah itu sudah penuh semua ya. Karenanya banyak orang yang terlupa dengan bulan Sya'ban. Kemudian yang keenam, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Banyak orang yang terlalai pada bulan Sya'ban karena dia diapit oleh 2 bulan yang mulia. Di antara fitrah manusia ketika habis semangat pasti turun. Baru semangat lagi, ya. Maka di sini ada sebuah isyarat ya dari Rasulullah SAW bahwa ketika kita bisa meningkatkan amal ibadah di masa orang-orang banyak lalai, di masa orang-orang banyak tidak menjalankan ketaatan, maka waktu tersebut adalah waktu yang paling utama, waktu yang lebih utama, ya. Kenapa? Tentu saja karena ketika orang banyak tidak menjalankan ketaatan, kita justru malah taat kepada Allah, kita justru malah rajin ibadah kepada Allah, menunjukkan bahwa kita lebih ikhlas. Kalau orang ramai ibadah, kita ikut ibadah, wajar. Tapi kalau orang tidak beribadah, kita justru beribadah sendiri, nah itu baru yang lebih luar biasa. Karenanya salafus saleh disebutkan, walidha kana ba'du salafi yastahibbuna tatawwu' bainal maghribi wal isya. Di antara waktu maghrib dan isya adalah waktu yang di antara waktu yang dilupakan oleh manusia. Makanya mereka lebih senang untuk menjalankan amalan-amalan sunnah di antara maghrib dan isya. Ya. Ada salat-salat sunnah mutlak ya. Kemudian berzikir, i'tikaf antara maghrib dan isya, yang mana orang banyak lapar waktu itu. Itu salafun saleh justru mereka malah memanfaatkan waktu yang ditinggalkan oleh manusia itu untuk apa? Menjalankan ibadah sunnah. Yaquluna hiya sa'atul ghaflah. Waktu itu adalah waktu yang lalai atau waktu yang terlupa. Wa fuddila qiyamul laili fi thuluth, dan diutamakan untuk menjalankan qiyamul lail waktu salat malam itu kapan? Sepertiga malam terakhir. Malam dibagi 3, yang terakhirnya adalah waktu yang paling nikmat untuk tidur. Kapan waktu paling nikmat tidur? Sebelum subuh. Ya. Karena apa? Sangat lelap sekali. Ada orang yang tidur setelah sepertiga malam berlalu, sisa 2/3 malam, ya semakin nyenyak gitu kan. Ada yang sepertiga malam baru tersisa, baru dia tidur, apalagi bablas subuhnya gitu kan. Maka kita melihat waktu sepertiga malam terakhir, waktu yang paling banyak dilupakan manusia, qiyamul lail pada waktu tersebut waktu yang paling utama, ya.
Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunur rabbu minal abdi fi jawfil lailil akhir. Waktu yang paling dekat ketika seorang hamba berjumpa dengan Rabb-nya adalah ketika fi jawfil lailil akhir, di malam, ketika malam itu sudah hampir berakhir. Kapan malam itu hampir berakhir? Ketika menjelang waktu fajar, ya. Fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullah, kata Rasulullah, kalau kamu bisa menjadi orang yang bangun untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala pada waktu tersebut, fitil kasaati fakun. Maka bangunlah kamu, ya. Jadilah hamba yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu tersebut, fitil kasaah, di akhir malam, ya. Walida yustahabbu dzikrullahi ta'ala fil amakin allati yaktsuru fiha al-lagwu wal laghat. Begitu juga disunnahkan dan diutamakan untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat di mana justru banyak kelalaian manusia, tempat permainan, ya. Tempat orang sudah lupa dan bersenang-senang di situ, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka lebih utama di tempat itu berzikir. Ya. Ustaz, zikirnya keras-keras enggak gitu. Ya, berzikir ketika manusia lupa, bukan kita mengeraskan zikir, tapi ketika orang lupa kita berzikir, seperti itu. Ketika orang sibuk dengan permainan, ya, misalnya pertandingan olahraga, kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tidak perlu mengeraskan. Yang penting bahwa kita berbeda dengan orang-orang yang lupa dengan zikir kepada Allah, ya. Di antara faidah dan keutamaan berzikir, beramal di waktu-waktu yang dilalaikan manusia, annal muslima idza ahya awqata ghaflatin nas bit taati kana dzalika akhfa li amalih. Maka orang yang senantiasa beramal di waktu-waktu manusia lalai menunjukkan bahwa dirinya memiliki keikhlasan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin jauh daripada riya. Ya, semakin jauh daripada riya. Orang yang bersedekah di waktu-waktu yang orang-orang jarang bersedekah. Contohnya kapan? Di akhir bulan misalnya, gajian belum turun. Orang semakin ngempet pengeluaran, justru dia bersedekah. Nah, itu lebih utama. Ya. Di waktu-waktu paceklik bersedekah. Nah, itu luar biasa. Maka ketika semakin jarang manusia menjalankan ketaatan, disitulah waktu yang lebih utama untuk menjalankan ketaatan tersebut. Maka lebih meningkatkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian yang kedelapan, siyamu syahru sya'ban afdalu min siyami asyhuril haram. Nah, itu telah kita sebutkan bahwasanya berpuasa di bulan Sya'ban lebih utama daripada berpuasa di bulan haram, ya. Karena syahr Sya'ban, karena bulan Sya'ban itu kedudukannya adalah seperti sholat sunnah qobliyah sebelum sholat fardu. Kita datang untuk menjalankan sholat duhur, ya. Allahu Akbar, dipanggil oleh Allah, datang ke masjid, berwudu, ya, bersuci, kemudian sebelum sholat fardu, menunggu iqamah, kita sholat sunnah qobliyah. Maka kedudukan daripada berpuasa di bulan Sya'ban itu seperti qobliyahnya Ramadan. Ya, seperti qobliyahnya Ramadan, ya. Bimanzilatis sunanir rawatib ma'al faraid. Kalau Ramadan itu adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, berpuasa di dalamnya, maka kalau kita berpuasa di bulan Sya'ban, hukumnya adalah sunnah. Ya. Salat duhur wajib, rawatibnya sunnah. Qobliyahnya sunnah. Ya. Qobliyahnya adalah sunnah. Maka disitulah, ya, menjalankan ibadah sunnah sebelum ibadah wajib adalah sebuah keutamaan. Ya. Fahuwa mulhikun bil faraidi fil fadli wa kama anna sunanar rawatib afdala minat tatawwu'il mutlaq bis shalah. Karenanya kita melihat bahwa kalau di bulan-bulan haram berpuasa itu sifatnya adalah mutlak, secara umum saja, ya. Misalkan kapan berpuasanya? Ya, menjalankan ibadah-ibadah puasa
secara mutlak di bulan haram, di bulan Rajab misalnya. Senin, Kamis, kemudian puasa 3 hari di pertengahan bulan. Tetapi di bulan Sya'ban lebih digencangkan lagi. Kenapa? Karena akan masuk bulan Ramadan. Ya, akan masuk di bulan Ramadan. Adapun perkataan Rasulullah SAW yang menyebutkan afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram wa afdhalus salati ba'dal faridati salatul lail. Ada perkataan Rasulullah SAW yang menyebutkan sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah berpuasa di bulan Al-Muharram. Di bulan Muharram, yaitu di bulan haram, ya, di awal tahun. Wa afdhalus salati ba'dal faridati salatul lail, dan salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat malam atau qiyamul lail. Nah, maka di sini makna daripada hadis ini dibawa kepada tatawwu'il mutlak atau ibadah-ibadah sunnah yang mutlak, ya. Puasa di bulan haram, di bulan Muharram, Rajab, Zulqaidah, Zulhijjah, maka sifatnya adalah ibadah sunnah mutlak, ya. Berbeda dengan di Sya'ban. Sya'ban seakan-akan adalah seperti qabliyahnya tadi, qabliyah daripada bulan Ramadan, ya. Ya, jadi amma siyamu Sya'ban fataba'un li siyami Ramadan wa mulhiqun bihi. Jadi bulan Sya'ban itu lebih utama berpuasa di dalamnya karena apa? Akan mendahului bulan Ramadan. Jadi puasa sebagai pendahuluan daripada bulan Ramadan. Kasiyami sittatin min ayyami Syawal. Begitu juga berpuasa 6 hari di bulan Syawal lebih utama dibandingkan berpuasa sunnah mutlak. Ya, puasa Senin Kamis dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, mana yang lebih utama? Jelas 6 hari di bulan Syawal. Karena apa? Karena dia dilakukan setelah bulan Ramadan. Ramadan selesai, ada pelanjutnya. Apa itu? 6 hari di bulan Syawal. Begitu juga Sya'ban, ya. Puasa di bulan Sya'ban lebih utama daripada di bulan haram. Kenapa? Akan menjumpai bulan Ramadan. Ya, seperti itu. Maka inilah di antara keistimewaan berpuasa di bulan Sya'ban. Kemudian yang ke-10, Sya'bana syahru raf'il a'mali sanawi ila Allah Ta'ala. Di bulan Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala mengangkat amalan-amalan hamba kepadanya, ya. Secara tahunan. Jadi setahun sekali amalan kita diangkat kepada Allah. Kapan? Yaitu adalah di bulan Sya'ban. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal, ya. Seperti hadis yang tadi sudah disebutkan, dan di dalamnya pada bulan tersebut, pada bulan Sya'ban tersebut diangkat amalan-amalan kepada Rabb semesta alam, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, aku lebih suka untuk diangkat amalku kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku dalam keadaan berpuasa. Ya, maka ketika kita diangkat amalnya kepada Allah dan di dalam catatan itu di akhirnya ada ibadah puasa kita, maka lebih bagus, lebih utama, ya. Li'annahu ad'a liqabulil amali wa raf'id darajat. Lebih dekat untuk diterimanya amal ibadah kita, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala ketika didapati catatan tersebut diakhiri ada ibadah yang kita lakukan, ya. Dan ibadah itu kata Rasulullah adalah berpuasa. Dan akan lebih meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah ada orang yang tidak diterima amalnya? Ada. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang lain bahwa Allah mengangkat amalan-amalan hamba, ya, pada malam nisfu Sya'ban kecuali apa? Qatilun nafsi wal musyahin. Orang yang punya permusuhan kepada saudaranya dan seorang pembunuh manusia tanpa dosa. Nah, itu nanti hadis yang sahih, hadis yang hasan yang akan kita sebutkan, ya. Ada hadis yang hasan tentang nisfu Sya'ban, satu doang, tentang nisfu Sya'ban, yaitu berkaitan dengan diangkatnya amalan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Raf'ul a'mali wa arduha 'ala Allah taala salah satu anwa'. Diangkatnya amalan hamba
kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada 3 macam, ya. Ada harian, raf'ul yaumi, setiap hari amalan kita dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga setiap pekan, usbu'i, ya. Dan ada juga yang tahunan, ya. Ada juga yang tahunan. Jadi kalau misalkan tim atau perusahaan, istilahnya laporan harian, laporan mingguan, laporan tahunan, gitu ya. Jadi ada laporan amal ibadah kita secara berkala, harian, mingguan, dan tahunan. Dan ada yang keempat, yaitu adalah laporan sepanjang hidup. Kapan? Ketika manusia telah meninggal dunia, diangkat ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala beserta dengan amalannya, ya. Maka yang kita bawa ketika kembali kepada Allah adalah hanya amalan kita, ya. Maka disebutkan yang pertama adalah diangkatnya amalan hamba setiap hari. Disebutkan Rasulullah, yurfa'u ilaihi amalul laili qabla amalin nahar. Bahwa diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala amalan malam hari sebelum datangnya siang. Jadi sebelum datangnya siang, ibadah malam hari dilaporkan. Wa amalun nahari qabla amalil lail. Maka di penghujung siang diangkat lagi amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya malam. Ya. Maka tiap hari 2 kali dilaporkan amalan kita. Wa aradul usbu'i fatu'radul a'mal kullal usbu'i marratain yaumal itsnaini wal khamis. Sedangkan setiap pekan diangkat amalan kita dilaporkan oleh malaikat kapan? Setiap hari Senin dan Kamis. Kata Rasulullah, tu'radul a'malun nasi fi kulli jum'atin, atau setiap minggunya atau setiap pekannya diangkat amalan manusia setiap Jumatnya, artinya setiap pekannya, marrataini 2 kali. Yaumul Itsnain wa yaumul Khamis. Hari Senin dan hari Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin mu'min. Maka diampunilah setiap hamba yang mukmin illa 'abdan bainahu wa baina akhihi syahna. Diampuni setiap hamba yang mukmin kecuali hamba yang memiliki permasalahan, permusuhan, dendam, dengki kepada saudaranya yang lain. Ya. Jadi kalau kita punya masalah dengan saudara kita, jangan berlama-lama. Kita punya dendam, jangan berlama-lama. Kita punya iri dengki, harus segera dihilangkan. Kalau tidak, kita yang rugi. Amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayuqal utruku hadaini hatta yafi'a. Tinggalkan kedua orang ini, ya, kata Allah, jangan kalian malaikat angkat amalan mereka sampai keduanya berbaikan, sampai keduanya sudah islah. Ya, maka ini penting sekali. Dan di dalam hadis-hadis yang lain pun sama. 2 orang yang bermusuhan, amalnya tidak diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meskipun ada juga al-musyrik, orang yang musyrik dan orang yang membunuh. 3 orang ini bermusuhan, musyrik dan membunuh. Kemudian yang ketiga adalah setiap tahunnya. Turfaul a'mal al-'am kullihi jumlatan wahidatan fi syahri Sya'ban. Diangkat amalan manusia selama 1 tahun penuh di bulan Sya'ban. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang telah kita baca tadi. Dan yang terakhir ada juga yang keempat sebagai tambahan, tsumma yurfa'u amalul umri kullihi ba'dal maut, dan diangkat amalan manusia sepanjang usianya setelah manusia meninggal dunia. Ya. Setelah manusia meninggal dunia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai jam berapa ini kira-kira? Kalau ya mudah-mudahan masih ada ya 15 menit ya kurang lebih. Baik.
Berkaitan dengan keutamaan malam nisfu Sya'ban. Disebutkan oleh dari Abi Musa Al-Asy'ari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Hadis yang pertama, hadisun hasan, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Ya. Hadisnya sifatnya hasan. Ya. Dari Abu Musa Al-Asy'ari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala datang di malam pertengahan bulan Sya'ban atau pada malam 15. Maka Allah mengampuni semua makhluknya kecuali orang yang musyrik dan orang yang bermusuhan, orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dan orang yang punya dendam musuhan kepada saudaranya. Riwayat yang lain, fi riwayati Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Amr, ya, Abdullah bin Amr bin As, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yattali'allahu azza wa jalla ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li'ibadihi illa li'ithnaini musyahinun wa qatilun nafsi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala datang pada malam nisfu Sya'ban kepada hambanya, kepada makhluknya, ya, maka kemudian ia mengampuni hambanya kecuali dua orang, orang yang bermusuhan dan orang yang membunuh jiwa yang tidak bersalah. Nah, ini juga hadis yang hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, bukan berarti seluruh hadis tentang malam nisfu Sya'ban itu hadis yang dhaif atau hadis yang palsu. Ada hadis yang hasan juga, ya, tetapi tidak berkaitan dengan amalan, hanya berkaitan dengan keutamaan, ya. Tidak berkaitan dengan amalan tetapi berkaitan dengan keutamaan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan orang-orang yang bermusuhan? Khuturatus syahna'i wal baghdha'i bainan nas. Bahayanya orang yang punya permusuhan dan dendam kepada sesama manusia, bahwa Allah tidak akan mengampuninya. Apa itu permusuhannya? Memiliki iri dan dengki kepada sesama saudara yang muslim, ya. Bukan karena agama, tetapi karena apa? Hawa nafsu dia. Ya, kalau karena agama, misalkan permasalahannya adalah karena seseorang, ya, mengingatkan saudaranya kemudian memusuhi, itu lain cerita. Tapi kalau karena hawa nafsu, maka itulah yang kemudian Allah tidak akan memberikan ampunan kepada dia, dan di dalam riwayat yang lain amalannya tidak diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengetahui ada beberapa amalan-amalan yang diada-adakan atau amalan yang tidak memiliki dasar yang kuat pada malam nisfu Sya'ban, ya. Maka ini harus kita perhatikan. Kita melihat bahwa sejak zaman dahulu sampai sekarang disebutkan bahwa malam nisfu Sya'ban memiliki keutamaan. Ya, betul. Nah, tetapi apakah ada amalan-amalan tertentu yang harus dilakukan? Maka ini menjadi sebuah pertanyaan. Jangan sampai kita terjerumus kepada amalan-amalan yang tidak berdasar dan tidak kuat dasarnya. Yang pertama disebutkan, ada yang disebut dengan nama salatul bara'ah. Salat meminta perlindungan dan perlepasan daripada bencana. Ya, wa hiya takhsisu qiyami lailatin nisfi min Sya'ban bi sholati mi'ati rakaah. Menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan menjalankan salat sebanyak 100 rakaat. Nah, secara berjamaah, dan imamnya membaca setiap rakaat surat Al-Ikhlas 10 kali. Nah, ini tidak ada dasarnya, ya. Tidak ada dasarnya. Ada juga yang disebutkan menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan salat 7 rakaat. Menjalankan salat 6 rakaat pada malam nisfu Sya'ban. Ya. Untuk apa? Untuk daf'il bala wa tulil umri wal istighna'i anin nas. Memiliki tujuan niat pada malam nisfu Sya'ban itu karena memiliki keutamaan diangkat amalan manusia
dan Allah memberikan ampunan, maka meminta 3 hal, ya. Dijauhkan dari bencana, kemudian umur dipanjangkan, dan kecukupan atas rezeki ataupun harta. Nah, ini juga tidak ada dasarnya, ya. Salat 6 rakaat. Kemudian apalagi qiraatu surati Yasin wa du'a fi hadhihi lailah bi du'ain makhsus bi qaulihim Allahumma ya dzal manni wa la yumannu alaihi ya dzal jalali wal ikram, dan lain sebagainya. Membaca Yasin, ya, secara khusus di malam nisfu Sya'ban. Kemudian membaca doa-doa khusus, ya. Ada juga yang membaca ayat-ayat khusus, ya, karena meyakini bahwa Al-Quran turun di malam nisfu Sya'ban. Nah, itu ada juga membaca di dalam salat-salat malamnya, ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi anggap bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam nisfu Sya'ban. La haula wala quwwata illa billah. Maka ini harus kita perhatikan. Jangan sampai kita terjerumus pada amalan yang tidak ada dasarnya. Begitu juga mengkhususkan berpuasa pada pertengahan bulan tersebut. Nah, ini jangan sampai kita khusus puasa di tanggal 15. Kenapa? Karena itu ada malam nisfu Sya'ban. Kalau kita memiliki kebiasaan berpuasa 3 hari di pertengahan bulan, maka nggak ada masalah puasa 13, 14, 15, aman. Ya. Tapi kalau mengkhususkan hanya pada tanggal 15-nya saja berpuasa, maka ini yang kemudian jatuh kepada amalan yang tidak ada dasarnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah ini harus kita perhatikan, ya. Amalan-amalan tersebut adalah merupakan amalan yang tidak ada dasarnya. Meskipun ada hadis yang menyebutkan keutamaan tentang malam nisfu Sya'ban. Ya, bukan berarti bahwa ketika ada keutamaan tersebut ada ibadah khusus. Ibadah-ibadah itu kita jalani sesuai dengan wirid dan kebiasaan yang kita lakukan. Ya, boleh kita tingkatkan, tetapi jangan sampai hanya mengkhususkan di malam nisfu Sya'bannya saja. Ya, maka harus kita perhatikan hal tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada hadis-hadis banyak sekali berkaitan dengan adanya bid'ah tersebut, ya. Ya. Kebiasaan di masyarakat kita, ya. Malam maghrib ada sholat. Ya, habis maghrib ada sholat. Kemudian Baca Yasin 3 kali. Pertama umur panjang. Iya, umur panjang. Iya, sama. Ya, jadi dasarnya tidak ada. Hadis yang sahih atau hadis yang bisa kita pakai hanya berkaitan dengan keutamaan, tidak dengan amalan-amalan khusus. Yang berkaitan dengan amalan-amalan khusus antara hadisnya dhaif atau hadis palsu. Bukan hadis, ya, kalau palsu. Jadi perkataan palsu yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Contohnya, yang pertama adalah hadis yang menyebutkan khamsul layalin la turaddu fihinna da'wah. Ada 5 malam yang di dalamnya tidak ditolak doa. Yang pertama, awwalul lailatin min Rajab, malam pertama Rajab, wa lailatin min nisfi Sya'ban, dan malam nisfu Sya'ban, dan yang lainnya juga. Maka ini diantaranya nih, ini hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Kalau misalkan kita mengambil hadis yang dhaif untuk memberikan semangat kepada kita, nggak ada masalah. Tapi kalau berkaitan dengan amalan, hadis dhaif tidak bisa kita pakai. Ya. Misalnya hadis dhaif memberikan semangat kepada kita untuk beramal, nggak ada masalah. Ya. Yang penting amalannya itu sesuai dan ada dasarnya. Ya. Tapi kalau misalkan hadis tersebut berdiri sendiri tentang sebuah amalan, ya, menjalankan sholat 100 rakaat, kemudian sholat taubat khusus di malam nisfu Sya'ban, membaca Yasin 3 kali dan lain sebagainya, itu tidak ada dasarnya. Ada juga hadis, ya, disebutkan bahwa Rasulullah berkata kepada
Ali bin Abi Thalib, "Ya Aliyun, ya Ali, man shalla lailatan nisfi min Sya'ban mi'ata rakaah bi alfi qul huwallahu ahad, qadallahu lahu kullu hajatihi wa talabiha tilkal lailah." Nah, ini lagi ya, hadis yang dhaif jiddan, hadis yang dhaif sekali, hadis yang lemah sekali. Rasulullah mengatakan kepada Ali, barang siapa yang salat di malam nisfu Sya'ban sebanyak 100 rakaat dengan total jumlah bi alfi qul huwallah, ya, di total ada 1000 qul huwallah, maka Allah akan memenuhi semua hajatnya dan permintaannya. Nah, itu sama sekali ya, hadisnya dhaif jiddan. Nah, ini tidak boleh kita amalkan. Hadis yang berikutnya, man qara'a lailatan nisfi min Sya'ban alfa marrah qul huwallahu ahad ba'athallahu ilaihi mi'ata malikin yubashshirunahu. Barang siapa yang malam nisfu Sya'ban membaca 1000 kali qul huwallahu ahad, maka akan dikirim 100 malaikat memberikan kabar gembira kepada dia. Ini juga hadis yang dhaif. Ada lagi yang 300 rakaat, macam-macam. Ada yang 100, ada yang 300 ya. Maka penyebutan jumlah-jumlah tersebut terkadang harus kita kritisi. Ya, dari mana asalnya? Ya, barangkali sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan, silahkan. Berkaitan dengan keutamaan bulan Sya'ban atau puasa di bulan Sya'ban. Ya. Rasulullah kan tahun di hari Senin, Kamis, ada amal diangkat. Ya, amalan diangkat. Kemudian kalau dikiaskan itu kita sahur pada tanggal 15 Sya'ban itu. Gitu. Ya. Saya seperti itu ya, kalau ada Senin Kamis. Ya. Gimana? Kalau kita punya wirid atau kebiasaan tidak ada masalah ya. Jadi yang penting kita tidak khusus 15-nya saja. Jangan tiba-tiba tanggal 15 baru puasa gitu. Kalau misalkan kita berpuasa tanggal sebelumnya dan setelahnya aman-aman saja, nggak ada masalah. Itu ya. Nah, itu menjadikan kita keluar dari permasalahan ini. Karena yang ada dasarnya apa? Yaitu adalah puasa 3 hari pertengahan bulan. Kalau puasa 15-nya saja, nah itu tidak ada dasarnya. Atau bertepatan dengan hari Senin, atau bertepatan dengan hari Kamis, maka nggak ada masalah, keluar dari permasalahan tersebut. Ya. Kemudian mungkin yang menjadi pertanyaan juga, ada sebuah hadis yang menyebutkan idza intasafa Sya'banu fala tasumu. Ketika Sya'ban sudah mencapai pertengahan, maka janganlah kalian berpuasa. Pernah dengar hadis seperti itu? Maka para ulama mengatakan hadis ini hadis yang dhaif. Bahkan ada yang menyebutkan hadis yang munkar. Ya. Tidak bisa diamalkan. Ya, jadi kalau kita sampai pertengahan Sya'ban, apakah kita harus berhenti berpuasa? Tidak. Ya. Hadis yang sahih adalah la tuqaddimu Ramadan bi yaumin aw yaumain. Jangan kalian dahului Ramadan dengan puasa 1 hari dan 2 hari sebelumnya. Itu yang tidak boleh. Ya. Kalau pertengahan Sya'ban ke ujung sampai bertemu Ramadan masih jauh. Nah, kalau kita dahului Ramadan 1 hari dan 2 hari, khawatir sudah masuk Ramadan, nah itu yang tidak boleh. Atau menganggap itu bagian dari Ramadan, itu yang tidak boleh. Ya. Kecuali dengan alasan yang lain. 1 hari, 2 hari sebelum Ramadan masih berpuasa. Alasannya apa? Mengqadha, nggak ada masalah. Alasannya apa? Ada nazar, nggak ada masalah. Tapi kalau alasannya menganggap bahwa itu khawatir masuk bulan Ramadan, maka ini jatuh pada makruh atau bahkan haram, ya, yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Jangan kalian dahului Ramadan dengan berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Nah, ini harus kita perhatikan juga. Maka apakah boleh berpuasa sebagian besar di bulan Sya'ban? Boleh-boleh saja, sah-sah saja. Ya. Setelah lewat pertengahan, nggak ada masalah. Nah, sebentar lagi pertengahan bulan Sya'ban, kita mau lanjutkan puasa kita sampai mendekati Ramadan, nggak ada masalah. Ya. Kalau hari Senin, Kamis ada hari Sya'ban boleh. Nggak ada masalah. Ya. Kalau memang sudah menjadi kebiasaan kita,
maka kita lanjutkan sampai berjumpa dengan bulan Ramadan. Kecuali ujuk-ujuk tiba-tiba ya kita tidak pernah berpuasa, kok mendekati Ramadan alasan puasa Senin Kamis, nggak bisa. Ya, jadi jangan sampai hal tersebut terjadi. Kalau kita mau latihan dari sekarang, ya membiasakan puasa supaya kita bisa meningkatkan amal ibadah di bulan Ramadan. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Abu Bakar Al-Balkhi, ya, Ar-Rajabu, ya, syahrul Rajab syahruz zar'i, wa syahrul Sya'ban syahrul saqiyyiz zar'i, wa syahrul Ramadan syahrul hasadiz zar'i. Bulan Rajab adalah bulan menanam, bulan Sya'ban bulan menyemai, bulan Ramadan bulan menuai. Kalau kita membiasakan sesuatu, apakah kita tiba-tiba bisa langsung ujuk-ujuk langsung pandai? Belum tentu. Ya. Misalnya kita diminta untuk nanam padi di sawah. Pertama kali nanam padi pasti kagok gitu. Nggak mungkin kayak langsung rapi, langsung jadi, langsung bagus, panennya langsung banyak, nggak mungkin. Pasti kan kita harus melatih dulu ya, belajar dulu dan lain sebagainya. Begitu juga dengan ibadah ini, bulan Ramadan. Kalau kita pengen maksimal di bulan Ramadan, nggak mungkin kita tiba-tiba datang Ramadan baru beramal. Kaget. Pemanasan dulu, harus pemanasan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, ya, supaya nanti di bulan Ramadan tidak kaget. Ya. Kenapa orang-orang banyak yang tidak bisa menyempurnakan ibadahnya di bulan Ramadan? Misalnya nggak bisa hatam Quran di bulan Ramadan. Karena apa? Ya tadi, nggak biasa di bulan lain untuk membaca, tiba-tiba datang bulan Ramadan langsung baca Quran. Kaget, ya. Akhirnya target tidak tercapai. Karena itulah maka harus dibiasakan. Karena Sya'ban juga termasuk daripada Syahrul Qurra, bulannya orang yang pembaca Al-Quran. Kenapa? Para imam-imam masjid murojaah di bulan Sya'ban. Coba datang Ramadan baru murojaah mereka, ya. Tarawih belepotan, bingung. Jadi murojaahnya di bulan Sya'ban. Sekarang ini ya, kalau di Timur Tengah biasanya menghatamkan selama bulan Ramadan itu 30 juz. Jadi harus persiapan gitu. Kalau di sini kan cuman kulhu atau inna anzalna wadduha, ya, enggak perlu persiapan. Tapi kalau di Timur Tengah ya, 1 hari 1 juz, 1 malam 1 juz. Maka harus persiapan. Bahkan 1 juz lebih. Jadi persiapannya kapan? Persiapannya di bulan Sya'ban. Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Al-Quran. Nah, jadi dibiasakan sejak sekarang ya, meningkatkan amal ibadah untuk berjumpa di bulan Ramadan itu lebih maksimal, gitu ya. Sama ketika kita mau melaksanakan sebuah aktivitas, nggak mungkin langsung kenceng. Kalau kita mau lari pun ada pemanasan, kecepatannya juga, pace-nya itu nggak mungkin langsung pace. Jadi harus bertahap gitu. Kalau mau langsung kenceng, tepar ya, bahaya. Resiko tinggi gitu. Kalau Ramadan apa resiko tingginya? Resiko futur. Resiko amalannya tidak mencapai target. Ya, semangat di awal, pertengahan selesai. Gitu. Maka supaya kita larinya panjang, ibadahnya bisa panjang, semakin maksimal, semakin meningkat, dibiasakan dari sekarang. Dibiasakan dari bulan Rajab, kemudian di bulan Sya'ban berjumpa dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa memaksimalkan bulan Ramadan dengan amal-amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kalau ibadah itu di bulan Ramadan, puasa kan sifatnya wajib ya, sifatnya fardu ain. Maka kalau yang fardu ain, maka niat itu tidak boleh didobel. Ya gitu. Artinya di bulan Ramadan puasa itu hanya niatnya saum fardu saja. Sama seperti kita sholat fardu, niat kita adalah untuk menjalankan sholat fardu, duhur misalnya. Jadi nggak bisa kita gabung dengan yang lainnya gitu, sholat sunnah atau dengan sholat yang lainnya. Tapi kalau sholat sunnah itu bisa digabung dengan yang lainnya. Ya, misalnya sholat tahiyatul masjid dengan sholat qobliyah, boleh digabung niatnya, karena sama-sama sholat sunnah yang memiliki perbedaan sebab. Ya. Perbedaan sebab. Tapi kalau ibadah itu fardu, maka khusus ya. Atau ibadah-ibadah yang memang khusus, maka tidak boleh digabung niatnya. Gitu.
Ya, seperti saum Ramadan, apakah dihitung juga puasa Senin Kamisnya? Nah, itu tidak dihitung. Karena apa ya? Sudah puasa fardu ini lebih tinggi lah, jauh lebih tinggi daripada puasa Senin Kamis. Jadi sebagai pemula, ya setiap kita juga pasti akan memulai lagi langkah itu dengan di awal gitu ya. Karena kita mulainya di bulan Ramadan, ya nanti mulainya di awal-awal Ramadan gitu. Jadi ketika kita mumpung masih di bulan Sya'ban, tips atau kiat-kiat itu untuk bisa meningkatkan ibadah di bulan Ramadan, artinya adalah ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan, kita coba mulai sekarang. Ya, misalnya puasa sunnah, besok Senin kita puasa sunnah. Pertengahan Sya'ban kita puasa 3 hari. Itu coba kita jalanin. Semampu kita dulu, yang kita bisa apa, ya, itu. Nah, dengan kita sudah menjalani itu, artinya kemudian kita merasakan, oh nanti Ramadan nih, kira-kira kayaknya puasa 1 hari saya sanggup nih. Ditambahin lagi, nanti ditambahin lagi, semakin meningkat, gitu. Coba kalau kita berpuasanya baru awal-awal itu, ya, pasti istilahnya ada jet lag selama 3 hari. Artinya badan kita ada yang bilang detox, badan kita ada yang bilang lemas dan lain sebagainya, ya. 3 hari nggak kemana-mana, itu repot akhirnya. 3 hari hibernasi, ya, puasanya kayak anak bayi, dari habis subuh sampai ketemu maghrib hanya di dalam rumah, di dalam kamar. Nah, untuk menghindari hal tersebut, bagaimana puasa sekarang, Pak? Gitu. Puasa sekarang, besok hari Senin insya Allah ya bisa kita mulai puasa. Kamis kita mulai puasa. Begitu juga Qiyamul Lail. Bagaimana caranya Qiyamul Lail? Kalau kita khawatir nggak bangun, kita mulai dari sholat witir. Habis sholat Isya sebelum tidur atau habis sholat Isya ya kita bisa sholat witir 3 rakaat. Atau sebelum tidurnya kita sholat 3 rakaat. Itu sudah paling minimal. Sudah Qiyamul Lail sudah. Kapan? Sebelum tidur. Ya, 3 rakaat. Enggak ada masalah. Anggap aja pemanasan sholat tarawih. Kalau 3 rakaat aja kaki sudah gemetaran, repot. Ya, bagaimana 11 rakaat? Bagaimana Ustadz Yasir Arafat jadi imam? Ya, nah, itu harus kita siapkan. Ini petawa Bapak ini berarti sudah relate ya, Ustadz Yasir nanti insya Allah jadi imam. Nah, makanya harus kita siapkan dari sekarang. Tilawatul Quran juga kita coba disiplinkan nih. 1 hari 1 halaman, 1 hari 1 lembar. Kecapai nggak kita istiqomah setiap hari? Kalau 1 hari 1 halaman nggak kecapai, wah rasanya 1 bulan selesai 30 juz belum tentu, ya. Apalagi baru ngira-ngiranya nanti kalau Ramadan udah datang, baru buka mushaf, ya, digosok, dibersihkan, repot, ya. Maka kita siapkan dari sekarang. Coba, apakah kita sudah lupa dengan tajwid-tajwidnya, ya? Apakah kita sudah lama nggak ikut kajiannya Ustadz Waisul Kurni? Coba lagi kita cek bacaan kita. Kok makin lama bacaannya semakin lambat ini? Wah, repot. Harus kita mulai lagi dari sekarang supaya nanti Ramadan tercapai target kita. Itu dari hal yang paling kecil. Gak mungkin kayak anak bayi bisa langsung lari kan, gak mungkin. Anak bayi mulai ini, gitu ya. Nah, sama kebiasaan-kebiasaan kita yang lama ditinggalkan pun, meskipun kita sudah menganggap bisa, tapi kalau tiba-tiba kaget langsung intensitas tinggi, biasanya nggak akan maksimal, gitu. Ya, pasti ada toleransi. Ah, udahlah segini aja, segini aja, gitu. Kalau itu dimulainya di Ramadan, ya segitu aja terus, gitu kan. Nah, mulai dari sekarang supaya, oh iya, saya tahu kapasitas saya baru sampai segini. Bismillah, besok saya coba tingkatkan, besok coba tingkatkan, gitu. Sehingga di Ramadan jangan ucapannya begitu, ah besoklah kita mulai lagi, ah besok kita mulai lagi. Tahu-tahu sudah di ujung Ramadan. Ya. Qadha itu kapan saja, yang penting bukan pada hari yang terlarang. Ya. Pahalanya sama. Insya Allah sama. Kita dengan niat mengqadha, gitu ya. Kayak sholat sunnah qobliyah fajar sebelum subuh itu juga boleh diqadha. Datang karena kita mungkin kecapean ya, bangunnya adzan, masuk kamar mandi sampai sini qomat, nggak sempat sholat qobliyah fajar. Sholat setelahnya, ini jumhur ulama mengatakan boleh. Habis sholat subuh, sholat 2 rakaat, niat mengqadha daripada sholat sunnah yang tertinggal. Itu ya.
Enggak, setelah sholat subuhnya pas. Setelah sholat fajar kita langsung berdiri 2 rakaat. Ada hadisnya memang, tidak ada sholat ba'da asar dan sholat ba'da sholat fajar kecuali qadha. Ya, kecuali itu qaul jumhur ulama. Ya. Nah, itu kita bisa lakukan. Sama dengan sholat Idul Fitri, Idul Adha tertinggal, itu pun dibahas oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan kalau kita tertinggal sholat Id, bisa kita qadha. Kapan qadhanya? Besoknya, di waktu yang sama. Gitu. Sendiri, nggak apa-apa sendiri. Sholat 2 rakaat, niat qadha sholat Id. Karena sholat Id itu sunnah muakkadah. Hukumnya sunnah. Ustaz kan ditinggalkan nggak apa-apa. Iya ditinggalkan, tapi rugi amat gitu kalau ditinggalin. Ya. Setahun sekali kan gitu. Apalagi ibadah-ibadah yang setahun sekali itu. Gitu. Ya, maka coba kita maksimalkan dengan mengqadhanya. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita akhiri perjumpaan kita pada kesempatan pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.